Entah karena hopeless tidak ada kandidat calon wali kota Tasikmalaya yang dianggap layak, atau memang hanya guyonan saja. Entahlah. Yang pasti menjelang Pilkada Kota Tasikmalaya 27 November tahun 2024 ini, tiba banyak orang yang menyatakan diri ingin dan layak maju sebagai bakal calon wali kota Tasikmalaya. Rata-rata mereka yang ingin maju berusia masih muda dengan modal dukungan sejumlah komunitas dan kaum muda. Mereka pun mulai memetakan serta menyuarakan dukungan terhadap salah seorang yang dianggap akan mampu memimpin sebanyak 700-an warga kota Tasikmalaya. Dengan modal sejumlah komunitas dan networking kaum muda mereka kini mulai kecanduan politik. Ini tak lepas dari akan dilantiknya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang baru berusia 36 tahun pada Oktober nanti, istilahnya Gibran Efek. Pemerhati politik Tasikmalaya Asep M. Taman menilai meskipun usianya tak lebih dari 25 tahun, tapi politik kota Tasikmalaya bersuhu lebih hangat dari kakaknya, Kabupaten Tasikmalaya. Dari pilkada sebelumnya di dua daerah tingkat 2 tersebut, Kota Tasikmalaya memiliki tradisi dengan partisipasi lebih. Bukan hanya partisipasi dalam menyalurkan suara, tapi juga keterlibatan masyarakat, khususnya para tim sukses dan para aktivis. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, suasana cukup kondusif, hangat cenderung panas hanya terjadi sebulan sebelum hari H pemilihan. Maka, siapapun yang mau manggung dalam Pilkada Kota Tasikmalaya, dia harus memiliki dan mempersiapkan mental lebih, ujar dosen Unik Tasikmalaya tersebut. Menurut Asep, tekanan publik di kota Tasikmalaya sangat kuat, sementara partai-partai politik juga memiliki kekuatan yang sulit dikalahkan, terutama oleh para politisi yang mengambil langkah dari luar partai menjadi calon independen. Dalam beberapa pilkada, posisi calon independen selalu berada di urutan paling bawah. Calon independen harus memiliki modal sosial yang kuat di samping modal lainnya, tuturnya. Ketika dimunculkan profil baru dengan tingkat popularitas rendah, tentu saja sah dan tak ada aturan manapun yang melarangnya untuk tampil, dimajukan, atau memajukan diri. Karena ada hak yang sama untuk memilih dan dipilih, namun kondisi objektif dan realitas yang tersaji mengharuskan banyak syarat. Di antaranya tentu saja kerja keras dan tim yang handal. Jika tidak, kehadirannya hanya sekadar pajangan pelengkap, bahkan bisa jadi sebagai pelengkap penderita, paparnya. Sehingga, kata Asep, kerja keras dan tim yang handal menjadi dua syarat utama jika kepercayaan diri lebih kuat. Jadi sebenarnya bisa saja mencoba mengikuti seleksi di tingkat partai, mencoba melakukan pendekatan kepada partai tertentu, terutama yang tidak memiliki calon internal. Di kota Tasik, beberapa partai masih dimungkinkan mengambil calon dari luar partai, tandasnya.